Timnas U17 Indonesia. Laga kontroversial atau strategi cerdas? Nova Arianto curhat tentang dilema sepak bola gajah. Kedatangan pelatih penakluk Lionel Messi. Timnas Indonesia harus siap hadapi Arab Saudi di SUGBK. Kontroversi ban kapten. Apakah Jay Itzes tersinggung dengan keputusan Sintayong? Manajer Timnas Indonesia ungkap perasaan yang sebenarnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas U17 Indonesia. Laga kontroversial atau strategi cerdas? Nova Arianto curhat tentang dilema sepak bola gajah. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengungkapkan perasaannya setelah pertandingan imbang tanpa gol melawan Australia dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Asia berhasil memastikan tiket keputaran final Piala Asia U17 2025 meski hanya mampu meraih hasil imbang. Kendati menyelesaikan laga dengan status sebagai runner-up grup G, Indonesia hanya kalah selisih gol dari Australia tetapi tetap lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Pertandingan di babak pertama berlangsung dengan intens dengan kedua tim berupaya keras untuk meraih kemenangan dan menjadi juara grup. Australia tampak lebih dominan dalam penguasaan bola tetapi Timnas U17 juga beberapa kali mengancam lewat serangan balik yang hampir berujung gol. Sayangnya babak kedua menjadi kurang menarik dengan kedua tim lebih memilih untuk bermain defensif. Di tengah tekanan untuk tampil baik, Timnas U17 Indonesia terlihat enggan keluar dari zona nyaman sementara Australia menguasai bola tanpa berani menyerang. Dalam pernyataan resmi PSSI, Nova mengungkapkan rasa malu atas performa timnya namun tetap bersyukur karena berhasil meraih tiket ke putaran final. Ia bahkan meluapkan isi hatinya di Instagram berbagi tentang pergolakan batin yang dirasakannya saat laga berlangsung. Terdapat anggapan dari publik mengenai sepak bola gajah yang dimainkan oleh kedua tim, namun Nova menegaskan bahwa hal itu terjadi karena Australia pun enggan mengambil risiko. Meskipun merasa malu, Nova bertekad untuk menahan rasa tersebut demi keberhasilan timnya. Perlu diketahui putaran final Piala Asia U17 2025 akan berlangsung di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan ini? Apakah ini strategi yang tepat atau justru mencoreng citra sepak bola Indonesia? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kedatangan pelatih penakluk Lionel Messi. Timnas Indonesia harus siap hadapi Arab Saudi di SUGBK. Timnas Arab Saudi baru saja resmi menunjuk Herve Renard sebagai pelatih baru menggantikan Roberto Mancini yang dipecat setelah hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini datang cepat setelah Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengevaluasi performa tim yang dianggap tidak memuaskan. Renard, pelatih berpengalaman berusia 56 tahun sebelumnya, telah melatih Arab Saudi dari 2019 hingga 2023 dan membawa mereka berlaga di Piala Dunia 2022. Salah satu momen paling bersejarah dalam karirnya adalah ketika dia memimpin Arab Saudi mengalahkan Argentina, sebuah prestasi yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Kedatangan Renard menjadi sinyal bahaya bagi Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Dengan misi ambisius untuk membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026, Renard diharapkan bisa mengubah nasib timnya. Sementara itu, Timnas Indonesia yang dilatih Sintayong juga sedang berupaya keras untuk meraih kemenangan demi memastikan tiket ke Piala Dunia. Pertarungan ini diharapkan menjadi duel seru dengan kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih hasil positif.
Dengan pelatih baru yang telah memiliki pengalaman mengalahkan raksasa seperti Argentina, bagaimana strategi timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan ini? Apakah mereka siap menghadapi Renard dan pasukannya? Ayo beri pendapat kalian di kolom komentar. Kontroversi ban kapten. Apakah Jay Itzes tersinggung dengan keputusan Sintayong? Manajer Timnas Indonesia ungkap perasaan yang sebenarnya. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan reaksi Jay Itzes setelah pelatih Sintayong memutuskan untuk mencopot ban kapten dari dirinya dalam pertandingan melawan Cina. Keputusan ini menciptakan banyak pertanyaan dan kritik terutama setelah perubahan mendadak dalam susunan pemain yang diumumkan oleh Shin. Saat menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong mengejutkan banyak pihak dengan merotasi pemain. Beberapa nama yang tampil baik di laga sebelumnya seperti Sandy Walsh, Tom Haye, dan Malik Rizaldi dicadangkan. Sebagai gantinya, Shin memilih Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Nathan Chu Aon sebagai starter. Sayangnya keputusan tersebut membuat permainan Indonesia goyah terutama di babak pertama, di mana mereka kesulitan menciptakan peluang. Baru di babak kedua setelah memasukkan beberapa pemain seperti Tom Haye, permainan Indonesia mulai membaik. Namun keputusan Shin untuk mengganti kapten juga menimbulkan kontroversi. Asnawi Mangkualam yang ditunjuk sebagai kapten sementara Itzes harus merelakan jabatannya di laga yang berakhir dengan kekalahan 1-2 untuk Indonesia. Sumarji pun angkat bicara mengenai perasaan Itzes terkait perubahan ini. Sumarji menegaskan bahwa Jay tidak merasa ada masalah dengan keputusan tersebut. Dia menggambarkan Itzes sebagai pemimpin yang luar biasa dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Jay juga dianggap sebagai sosok yang kerap menjadi teman diskusi bagi Sumarji, terutama dalam membangun kekompakan dan chemistry dalam tim. Dengan semua perubahan ini, apakah keputusan Sintayong tepat? Atau justru bisa berakibat buruk bagi tim? Tulis pendapatmu di kolom komentar.